Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar nanti 2024 ada pemilihan presiden. Ada 4 alasan mengapa Pilpres 2024 bisa jadi ancaman bagi demokrasi Indonesia. Pada 2010, Profesor Edward Aspinall dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Australia National University menerbitkan sebuah artikel berjudul The Irony of the Success. Maaf kalau salah ya, semua baca-baca saja. Dalam penelitiannya, Aspinall meramalkan bahwa setelah rejim Soeharto jatuh tahun 1998 di Indonesia akan kesulitan dalam mewujudkan demokrasi karena 2 alasan utama. 1. Penetapan Purnawirawan dan pejabat aktif TNI dan Polri dalam struktur eksekutif, dan 2. Penempatan menteri-menteri dari partai pemenang suara terbanyak di DPR RI. Ini adalah 2 prinsip yang masih terbawa dari pemerintah Orde Baru. Ternyata pada era demokrasi sekarang ini, pola pemerintah ala Orde Baru justru semakin berkembang. Wujudnya adalah dalam bentuk praktik dinasti politik, jaringan patronas orang-orang kuat di daerah lokal. Praktik tersebut makin terlihat dewasa ini, terutama dalam perhelatan pemilihan presiden Pilpres 2024. Rakyat Indonesia kini disajikan 3 pasangan calon paslon: 1. Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar; 2. Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfudin; dan 3. Prabowo Subianto, Jojo Handikusumo dan Gibran Rakabuming. Itu. Saya ulangi, Gibran Rakabuming. Proses penentuan paslon tersebut dipenghuni dengan intrik politik yang luar biasa. Bukan hanya elit partai yang bermanuver, tapi juga penjabat eksekutif dan yudikatif terlibat, bahkan sampai mengubah peraturan perundang-undangan. Pengabulan gugatan terkait batas minimal usia calon presiden, wakil presiden, dan penolakan gugatan batas usia maksimal calon presiden 70 tahun. Hanyalah beberapa contohnya. Kita lanjut, kita baca. Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan dan akan mengancam kualitas demokrasi. Setidaknya ada 4 alasan mengapa pemilu 2024 nanti akan menjadi ujian jika tidak ancaman bagi demokrasi Indonesia. 1. Dinasti politik dan penyalahguna kekuasaan. Menurut Aspinall, fenomena dinasti politik dimulai dengan munculnya keluarga politik, yakni ketika lebih dari 1 anggota keluarga terpilih dalam jabatan politik. Suatu politik keluarga hanya dapat dianggap sebagai dinasti politik jika ia berhasil memperluas pengaruhnya di berbagai level pemerintahan, dan jika setelah masa jabatannya berakhir ada anggota keluarga yang menggantikannya. Di Indonesia, fenomena dinasti politik menjadi semakin marak baik di tingkat daerah maupun nasional. Apabila saya baca tadi ada tersalah, mungkin saya mata tak pakai kacamata jadi ganggu, ada samar-samar sedikit. Untuk pejabat daerah misalnya, terdapat dinasti politik mantan gubernur Banten Ratu Atut Kosyah dan mantan bupati Kutai Kartanegara
Rita Widayasari. Sedangkan di tingkat nasional ada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah dinasti politik Presiden Jokowi Widodo. Maraknya fenomena dinasti politik ini menurut Profesor Politik Komparatif dari Universitas London SOAS di Inggris, Michael Buechler mencerminkan adanya masalah dalam sistem politik Indonesia. Lebih lanjut, dinasti politik yang begitu luas adalah refleksi dari rusaknya integritas demokrasi, dominasi jaringan klientelistik dan jaringan informal atas partai politik secara kegagalan dalam reformasi akibat kuatnya perilaku koruptif dan predatoris. Dinasti politik telah menjadi masalah yang sulit dihilangkan di Indonesia. Prabowo sendiri mengakui bahwa hampir semua partai politik di Indonesia memiliki jejak dinasti politik. Tetap sayangnya situasi ini tidak dianggap sebagai masalah serius. Meritokratis berlandaskan pada prestasi dan kompetensi dan persaingan yang adil dalam politik secara kualitas. Kaderisasi partai politik. Saat ini dampak pemerintah dan jaringan dinasti politik telah menguasai arena penting, yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hanya suatu arena yang belum dikuasai sepenuhnya, yaitu media. Bahas lagi tentang konflik kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas minimal usia capres calon presiden adalah bukti nyata pada konflik kepentingan di tubuh lembaga peradilan. Sebelum pemilihan presiden, sejak Ketua MK Anwar Usman mampu memengaruhi putusan hakim agar Gibran anak sulung Jokowi yang notabene adalah keponakannya sendiri lolos untuk memenuhi syarat maju dalam kontestasi Pilpres. Bayangkan jika hasil pemilu 2024 nanti tidak menguntungkan bagi pasangan Prabowo Gibran, sangat mungkin MK juga bisa mempengaruhi putusan sengketa hasil Pilpres yang kemungkinan akan diajukan paslon tersebut. Ini saya baca, kalau tak kandas memang saya mata ada kurang baik sedikit, mohon maaf ya. Namun sebelum kontroversi kepentingan politik keluarga Jokowi ini, Indonesia juga sudah dikenal dengan banyaknya pejabat yang terlibat dalam konflik kepentingan dalam kontestasi politik. Suatu studi mengungkapkan adanya konflik kepentingan antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak Afi. Pada pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2008, Presiden SBY tersebut menggunakan kekuasaannya untuk memastikan kemenangan Afi. Berdasarkan penelitian itu, kala itu SBY diduga menggunakan kewenangannya untuk merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menyelidiki dan menahan Syahukani, lawan terkuat Afi, atas dugaan peningkatan biaya studi kelayakan pembangunan Bandara Kutai, Kartanegara, dan pengadaan lahan untuk fasilitas baru yang
diusulkan pemerintah daerah. Dengan penangkapan Syaukani oleh KPK, Afi berhasil melenggang menjadi gubernur Kalimantan Timur meskipun dengan kontestasi politik yang sangat sengit. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa pimpinan negara bisa menggunakan segala kekuasaan yang dimilikinya untuk menjaga kepentingan mereka. Ini pastinya akan sangat menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia untuk bisa menuju ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih. Apabila saya baca agak keliru, mungkin saya mata memang ada minus. Jadi kita akan bahas lagi. Jangan lupa komentar ya, like dan komen. Ini kita baca dari Google saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Maluku Utara Ternate.